Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudara-saudara mahasiswa, adik-adik sekalian yang masih kelihatannya segar dan tetap semangat dalam suasana kuliah kita seperti hari ini. Kita lanjutkan materi kita tentang metode analisis kualitatif, satu pokok bahasan di dalam metode dan teknik analisis sosial budaya dalam mata kuliah. Ada 3 subpokok bahasan yang akan kita diskusikan, yaitu pemahaman tentang metode kualitatif itu sendiri, metode dan teknik kualitatif itu sendiri, kemudian bagaimana pengumpulan datanya, dan bagaimana menuliskan hasilnya. 3, apa itu metode kualitatif, bagaimana cara mengumpulkan datanya, dan bagaimana cara menganalisis dan menuliskan hasilnya. Baik, bagian pertama, metode kualitatif. Metode ini dimaksudkan untuk menafsirkan dan memaknai gejala sosial dengan narasi, dengan penjelasan yang logis, yang ilmiah sesuai fakta-fakta lapangan, yang tentu saja akan sangat baik jika ditunjang dengan data-data kuantitatif. Jadi tidak mengharamkan adanya data kuantitatif, tapi dia sebagai penunjang atau sebagai sesuatu yang harus dijelaskan. Yang kedua, kita menyampaikan apa adanya. Tidak perlu dimanipulasi. Tidak perlu dimanipulasi, tetap fokus pada konteks alamiahnya. Ya, dituliskan saja apa bahasanya. Tapi kadang-kadang diperlukan juga manipulasi dalam pengertian tergantung audiens. Kalau kita melihat misalnya kita menunjukkan bahwa ini skalanya besar padahal kecil, kita tinggikan saja grafiknya. Kalau kita tunjukkan rendah, kita lebarkan saja grafik. Kita manipulasi dalam pengertian itu dimungkinkan, tapi tidak menyalahi datanya. Yang ketiga, cenderung induktif. Induktivitasnya mulai dari data, memahaminya, dan kemudian dibawa ke ranah teori, dibawa ke gejala umum, berangkat dari kondisi data di lapangan. Itu induktif, ya. Tidak berangkat dari teori sistem kategorisasi yang kita siapkan. Nah, itu penelitian kuantitatif biasanya berangkat dari kuesioner yang kaku sekali dan semuanya sudah ditentukan. Kalau kualitatif tidak, mengikuti proses yang terjadi di lapangan. Yang keempat adalah pedoman utamanya ketika mengambil data adalah pedoman wawancara, gitu ya. Alat utamanya adalah pedoman wawancara. Kita sudah siapkan. Tidak banyak, karena mungkin 5 pertanyaan, tapi kan
ketika dilaksanakan terus berkembang. Tapi cukup pegang 5 pertanyaan atau maksimal 10 lah. Nanti setiap pertanyaan nanti ada anak-anak pertanyaannya sesuai dengan konteks pembicaraan. Ya kalau responden itu warga melihat kita banyak bawa kertas, banyak bawa tumpukan data yang harus diambil, banyak tumpukan kuesioner, mereka tidak senang, akan meninggalkan kita. Tapi kalau kita datang dengan tangan kosong, hanya kertas satu lembar, ya katanya tidak lama. Ya, kesan tidak lama itu harus kita pahami, benar tidak bosan. Pembahasan terfokus pada kasus dan sifatnya mendalam sekali. Yang berikut bagaimana mengumpulkannya? Yang terutama dilakukan adalah wawancara, di samping observasi. Wawancara dan observasi itu satu kesatuan. Apa itu wawancara? Data kita kumpulkan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan, kepada sumber informasi yang kita anggap sebagai tokoh siapapun dia, miskin, kaya, pedagang, petani, pokoknya kita anggap tokoh saja dalam usaha menghormati dia, menghormati informan. Tentu dengan menggunakan pedoman wawancara yang tadi disediakan. Bisa juga dilakukan melalui media. Nah, sekarang banyak WA group, Zoom, itu bisa. Telekonferensi bisa. Tergantung kesiapan orang yang diwawancarai. Yang ketiga, sebagai pewawancara membawa kartu kecil ukuran 10 x 15 cm, dan satu kartu kecil itu menuliskan tiap tema. Misalnya ini tentang gender, ambillah di kertas warna putih, kart warna putih. Kemudian ini soal kesempatan kerja, kart warna hijau misalnya. Jadi setiap kartu itu sudah ada merek-mereknya, sudah ada cirinya, supaya mudah kita olah nanti, kita identifikasi satu persatu. Ya. Kemudian ketika Anda wawancara, itu harus dituliskan setelah selesai wawancara, supaya tidak tertimpa dengan data yang lain. Tapi kalau sudah dibawa tidur, nggak apa-apa, besok pagi bisa. Tapi sudah harus ditulis sebelum melakukan wawancara berikutnya. Nah, apa tujuan wawancara? Untuk menangkap fenomena tertentu dalam masyarakat yang kita sudah siapkan. Jadi tujuan wawancara itu adalah untuk mendapatkan data-data yang kita inginkan sesuai dengan rencana kerja kita, sesuai dengan proposal kita, sesuai dengan cita-cita apa yang kita mau tulis. Hal-hal penting adalah maksudnya itu supaya tidak membosankan, supaya informannya jangan lari, supaya informannya enggak was-was melihat kita, supaya dia senang, enjoy sama-sama, sepakati jadwal waktunya, misalnya 1 jam. Sepakat aja, atau 30 menit sebentar aja, karena mereka itu pada sibuk juga. Kemudian ditetapkan siapa. Hari ini wawancara si A, si B, si C, sudah didaftar dan sudah di-calling, sudah disepakati waktunya. Ya. Nah,
kemudian dalam hal kita punya pedoman wawancara 1 sampai nomor 1 sampai nomor 10 tidak harus dimulai dengan nomor 1. Tergantung situasinya. Situasi pembicaraan. Anda bisa mulai nomor 9, nomor 8, nomor 7, silakan saja. Atau mulai dengan begitu perkenalkan, tanya apa kabar saya ini, dia mulai cerita, mulailah. Jangan itu ada kaitannya dengan pertanyaan Anda nomor berapa. Langsung saja masuk ke situ. Ya. Nah, bagaimana tahapannya dalam proses membangun wawancara dan menuliskannya? Pertama, perkenalkan diri, ya. Tak kenal maka tak sayang. Selalu harus kenalkan dulu seluas-luasnya. Misalnya saya belum nikah, saya masih single, saya masih segar, ya. Saya kerja di sini dan lain sebagainya. Kemukakan saja. Ya. Kemudian menyampaikan pertanyaan dan perekaman. Perekaman di sini bukan berarti menggunakan tape recorder, bukan. Tapi wawancara catat. Saya menyarankan hindari penggunaan rekaman. Lebih baik dengarkan langsung, konsentrasi, tanyakan, perdalam dan tuliskan. Dan yang berikut, setelah dilakukan wawancara, kemudian baca hasil tulisannya di karker tadi, kemudian kembangkan lagi, kembangkan terhadap informasi yang sama atau ketika bertemu informasi yang lain. Misalnya setelah wawancara dapat nih datanya, ketemu ini, ini kira-kira tahu banyak tentang kesempatan kerja, udah langsung ambil file kesempatan kerja, lanjutkan diskusi. Jadi bagian wawancara yang satu terhadap informasi satu tidak terpisahkan dari informasi yang lain. Yang ketiga, filekan hasilnya wawancaranya, tulis baik-baik, pilih mana warna putih, mana warna biru, mana warna hijau. Itu satu tema kan banyak tuh, warna hijau misalnya 5 lembar, warna putih 4, warna ini macam-macam. Nah itu supaya difilekan, dikategorisasi lagi menjadi bagian-bagian yang kecil. Misalnya kesempatan kerja bagi perempuan, bagi laki-laki, tuliskan aja, itu bisa. Ya. Kemudian setelah semuanya rampung, evaluasi, lalu tindak lanjutnya. Supaya sebelum pulang nih, ya, jadi sebaiknya ditulis dulu semuanya. Setelah itu kelihatan bolong-bolongnya, itu yang dimaksud evaluasi. Setelah dievaluasi, ini kurang ini, datang lagi, kembali ke orang yang sama atau cari orang baru. Ya, tergantung kebutuhannya. Peneliti tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian terakhir sebelum pulang, minta terima kasih. Kalau ada centang mata, kasih centang mata. Ya. Kalau ada jelas, kasih jelas. Ini menyenangkan lah, jangan sampai Anda bawa aqua, minum aqua, kasih mereka kulitnya. Jangan begitu. Ya. Buatlah kesan, ya, sedemikian rupa sehingga kehadiran Anda dinantikan. Kira-kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.